Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani, saya absen 31 dari kelas 11 TKC 1. Di sini kita akan mempelajari yang namanya dynamic routing BGP. Nah, untuk BGP ini masuk ke dalam EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya EIGRP dan OSPF. Untuk EIGRP dan OSPF ini masuk ke dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, perbedaan dari EGP dan IGP ini yaitu untuk EGP masuk ke dalam Inter AS dan untuk IGP ini masuk ke dalam AS. Untuk AS ini diumpamakan seperti di sini terdapat perusahaan seperti Google.com dengan banyak router dan banyak server ya teman-teman, dan dia menggunakan AS yaitu jumlah 100. Dan di sini juga terdapat perusahaan seperti Facebook dengan router dan server yang banyak dan ia menggunakan AS yaitu sebesar 200. Dan di sini juga terdapat Twitter atau X dengan router yang banyak dan server yang banyak dengan AS yaitu 300. Nah, ini termasuk banyak ya teman-teman. Nah, untuk menghubungkannya kita memerlukan yang namanya BGP. Misalnya Google ingin menghubungkan dengan Twitter dan Facebook ini. Untuk EIGRP itu di dalam perusahaan ya teman-teman, misal router bertemu router itu bisa menggunakan EIGRP atau OSPF. Tetapi jika Google dengan router dan server yang banyak ingin berkomunikasi dengan Facebook dengan server dan router yang banyak, itu memerlukan yang namanya BGP. Lalu kita akan coba searching pada Chrome, kita coba ketikkan yaitu BGP net. Oke, coba kita searching. Nah, di sini terdapat AS, kita menggunakan PT Lintas Jaringan Nusantara. Ini terdapat AS, kita klik saja. Oke, di sini terdapat AS info ya teman-teman. Di sini terdapat banyak IP. Lalu kita coba lihat pada graf V4. Nah, di sini terdapat topologi AS ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini dari PT Lintas Jaringan Nusantara. Lalu di sini NTT Indonesia. Di sini banyak ya teman-teman. Ini adalah topologi yang menggunakan BGP ya teman-teman. Lalu kita akan coba membuat topologi BGP di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan membuat topologinya. Kita tambahkan 2 buah router. Kita gunakan yang ini 2911. Kita tambahkan di sini dan di sini. Oke. Lalu kita juga tambahkan 2 buah PC. Dan di sini. Dan kita hubungkan dengan kabel ya teman-teman, dari router ke router. Oke, router ke Oke, lalu di sini kita akan buat keterangan untuk IP-nya ya teman-teman. Di sini yaitu 10.10.10.1/30. Dan di sini juga 10.10.10.2/30. Lalu untuk yang di sini yaitu 192.168.1/24. Dan di sini 192.168.2.1/24. Untuk PC-nya 192.168.1.2/24. Sini 192.168.2.2/24. Lalu kita akan konfigurasikan IP pada PC terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration kita masukkan. Oke. Oke, lalu kita akan konfigurasikan pada routernya. Di sini GIG00 dan GIG01. Tab CLI, no, enter. Enable, kita masuk ke global configuration. Enter, GIG lalu kita masukkan IP-nya, kita exit terlebih dahulu.
Kita masuk INT-GIG00 IP ADD. Kita lihat di sini 10.10.10.1 10.10.10.1 dengan subnet mask 255 255 255 252. Di sini 252 karena ini /30 ya teman-teman. Lalu kita exit. Kita masuk INT-GIG01 IP ADD 192.168.1.1 255 255 255.0. Ini titik 0 karena ini /24. Kita enter. Kita nyalakan kabel dan masukkan IP di si router 2 GIG00 dan GIG01. No, enter, enable, dan masuk ke global configuration INT rank GIG00 sampai 1 no SH. Lalu kita exit INT GIG00. Coba lihat di sini GIG00 10.10.10. Oke, IP ADD 10.10.10.2 255 255 255.252. Oke, kita exit INT GIG01 IP ADD 192.168.2.1 255 255 255.0. Oke. Di sini sudah. Lalu kita akan konfigurasikan untuk BGP-nya ya teman-teman. Kita ke router. Lalu kita exit. Kita masukkan perintah router BGP. Kita tanda tanya. Oke, di sini kita harus memasukkan autonomous system number. Berarti ini autonomousnya harus sama ya teman-teman untuk router berikutnya. Dan sebelumnya pada dynamic routing kita harus memasukkan yang namanya advertise-nya. Tetapi untuk BGP kita harus memasukkan neckbar-nya terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya untuk EIGRP kita juga harus memasukkan autonomous-nya. Untuk konfigurasi EIGRP itu kita harus masukkan network, subnet mask, dan jalur yang akan digunakan. Lalu untuk OSPF itu langsung masukkan network, lalu wildcard bit-nya ya teman-teman. Nah untuk BGP kita masukkan dulu autonomous-nya itu 1. Kita enter. Lalu kita harus masukkan neckbar-nya terlebih dahulu. Neckbar ini milik tetangga ya teman-teman. Berarti 10.10.10.2 10.10.10.2. Lalu kita tanya. Di sini kita harus memasukkan yaitu remote AS-nya. Remote AS. Kita ketikkan angka 2 karena ini milik tetangga. Nah, setelah itu kita baru akan memasukkan networknya. Network 10.10.10.0. Kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan yaitu mask. Kita harus memasukkan masknya ya teman-teman. Kita ketikkan mask 255.255.252. Oke, kita enter. Lalu kita juga akan masukkan network 192.168.1.1.0 dengan mask 255.255.255.0. Enter. Lalu kita akan konfigurasi pada router 2. Ini kita exit. Lalu kita masukkan perintah router BGP 2. Lalu neckbar 10.10.10.1 ini milik tetangga. Remote AS1. Oke, di sini ini sudah up ya teman-teman. Untuk 10.1 ini sudah up. Kita enter. Kita masukkan networknya
10 10 10.0 255 255 255 252. Oke. Oh, ini kita harus masukkan masnya. Mas. Oke. Lalu kita masukkan network lagi 192.168.2.0 mas 255 255 255.0. Oke. Lalu kita akan coba cek dengan mengetikkan perintah do sh ip bgp summary. Oke, kita lihat di sini networknya yaitu 10.10.1 dan state atau pfx RCD-nya yaitu 4 ya teman-teman. Artinya di sini IP-nya terdapat 4 IP. Lalu kita coba cek lagi do sh ip root. Kita lihat di sini. Dan di sini sudah ada B yaitu artinya BGP ini ya teman-teman. Dan di sini IP-nya sudah ada 168.1 dan .0. Ini sudah ada. Lalu kita coba cek di router 1. Kita exit terlebih dahulu do sh ip root. Oke, di sini juga sudah ada BGP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Oke, ini awal infonya. Kita coba lagi. Dan ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk menambahkan satu buah router dengan satu buah PC. Kita tambahkan router di sini, lalu kita tambahkan PC. Kita tambahkan di sini dan kita hubungkan dengan kabel. Sini ke sini. Lalu kita jabarkan dulu IP-nya di sini yaitu 10.10.20.1/30 dan di sini yaitu 10.10.20.2/30 dan untuk GIG01 nya 192.168.3.1/24 dan di sini 192.168.3.2/24. Lalu kita akan konfigurasikan IP pada PC-nya terlebih dahulu. Kita ke PC, desktop, IP configuration, kita konfigurasi 192.168.3.2. Oke. 192.168.3.1. Oke, lalu kita akan konfigurasikan pada router GIG02. Kita masuk int GIG02 no SC, kita nyalakan dulu kabelnya, lalu kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.250.255.255.252. Oke. Lalu kita konfigurasi pada router 3 GIG00. No, enter. Kita masuk ke global configuration. int rank GIG00 sampai 1. No, kita nyalakan kabelnya, lalu kita masukkan IP-nya. Masuk ke int GIG00. Kita lihat di sini untuk 00 yaitu 10.10. IP add 10.10.10 ini 20.255.255.255.252. Kita coba cek dulu 10.10.10.20.2. Oke, kita exit, kita masuk ke int GIG01 IP add 192.168.3.1/255.255.255.0. Oke, ini ada yang typo.
Lalu di sini kita akan konfigurasikan untuk BGP-nya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Masukkan perintah router BGP 3 neighbor 10.10.20.1, lalu remote AS 2. Ini karena untuk router 2. Lalu kita masukkan network 10.10.20.2 mas 255.255.255.252. Oke, lalu network 192.168.3.0 mas 255.255.255.0. Oke teman-teman, di sini untuk network yang 10.10.20.2 ini konfigurasinya salah. Kita coba ulangi. Network ini harusnya titik 0 ya teman-teman. Oke, ini titik 0. Oke, di sini sudah. Lalu kita ke router 2. Enter, kita exit. Router BGP 2 neighbor 10.10.20.2 remote AS 3. Lalu kita masukkan network. Ini sudah up ya teman-teman. Lalu network 10.10.20.0 mas 255.255.255.252. Oke, lalu kita coba cek do SHIP root. Oke, di sini untuk 192.168.3.0.124 ini sudah BGP ya teman-teman. Lalu kita coba cek pada router 1 do SHIP root. Kita coba cek juga 192.168.3.0.124 ini juga sudah BGP ya teman-teman, padahal kita tidak konfigurasi pada router 1. Dan di sini kita akan coba untuk berkomunikasi PC 1 ke PC 3. Oke, ini awal-awal. Oke, ini sudah successful ya teman-teman. Kita dari PC 3. Oke, ini salah. Kita coba untuk PC 3 ke PC 2. Oke, ini juga sudah successful ya teman-teman. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.